Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfi Fadilah dengan NIM 12181939 di kelas 12 6A13 akan menjelaskan tentang data forgery. Yang pertama, data forgery itu salah satu cybercrime. Apa itu cybercrime? Cybercrime dalam jurnal Harianja dan Muda tahun 2020 merupakan gabungan dua kata dari bahasa Inggris, yaitu cyber yang bermakna dunia maya dan crime yang bermakna kriminal atau perbuatan yang melanggar norma. Namun, istilah cybercrime didefinisikan sebagai suatu tindak kriminal yang dilakukan melalui media internet, melalui komputer, dan dapat mempengaruhi keadaan peralatan komputer maupun si pemakai yang dituju. Cybercrime adalah sebuah bentuk kriminal yang mana menjadikan internet dan komputer sebagai media melakukan tindakan kriminal. Nah, apa itu data forgery? Data forgery yaitu data pemalsuan atau dalam dunia maya cybercrime, data forgery merupakan kejahatan dengan memasukkan data pada dokumen-dokumen yang penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik, yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi, nomor kartu kredit yang dapat saja disalahgunakan. Beberapa contoh kasus data forgery yaitu email phishing. Biasanya email phishing ini si pengguna atau user mendapatkan email yang bermoduskan mengirimkan sebuah email phishing, yaitu mengirimkan email yang bertujuan untuk mencuri data rahasia tentang akun kita. Email seperti ini harus diwaspadai. Caranya dengan tidak mengindahkan dan menuruti perintah-perintah hacker tersebut. Yang kedua itu ada valued customer. Karena email phishing biasanya targetnya menggunakan random, maka email tersebut bisa menggunakan kata-kata ini, tapi suatu saat mungkin akan menggunakan nama kita langsung. Jadi Anda harus waspada. Umumnya kebocoran nama karena kita aktif di milis atau forum komunitas tertentu. Faktor terjadinya kejahatan data forgery yaitu faktor politik. Faktor ini biasanya dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari informasi tentang lawan politik. Lalu yang kedua, faktor ekonomi. Karena latar belakang ekonomi, orang biasanya melakukan apa saja untuk mendapatkan uang, apalagi dengan cara kecanggihan dunia cyber. Kejahatan semakin mudah dilakukan dengan model cukup dengan keahlian di bidang komputer saja. Salah satunya itu dalam bidang sistem informasi, apalagi untuk seorang yang jago melakukan coding. Cara penanggulangannya dan cara pencegahan data forgery yaitu verifikasi akun. Biasanya seperti akun Google itu jika Anda ingin login akun Google melalui perangkat yang berbeda, biasanya melalui dua step verifikasi. Yang pertama menggunakan password, yang kedua menggunakan nomor, entah itu nomor HP, lalu nomor yang harus diketik pada layar ponsel, biasanya seperti itu. Yang kedua ada valued customer. Karena email phishing ini biasanya targetnya menggunakan random, maka email tersebut bisa digunakan kata-kata ini, tapi suatu saat mungkin akan menggunakan nama kita langsung. Jadi Anda harus waspada. Cara mencegah terjadinya data forgery: 1. Perlu adanya cyber law, yaitu hukum yang khusus menangani kejahatan-kejahatan yang terjadi di internet, karena kejadian ini berbeda dari kejahatan konvensional. Yang kedua, perlu sosialisasi yang lebih intensif pada masyarakat yang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga khusus. Yang ketiga, penyedia web-web yang menyimpan data-data penting diharapkan menggunakan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Para pengguna juga harus diharapkan untuk lebih waspada dan teliti sebelum memasukkan data-datanya di internet. Mengingat kejahatan ini sering terjadi karena kurangnya ketelitian pengguna. Nah, jadi jangan asal daftar di situs web yang belum
kita ketahui asal usulnya. Biasanya seperti ini menggunakan login menggunakan akun Facebook, akun email, nomor HP dan lain-lain. Jadi data kita tercuri oleh si user tersebut. Sekian dan terima kasih.